Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bima Muhammad Galuh. Saya adalah seorang mahasiswa pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang BP 2019. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik dan benar, atau yang juga kita kenal dengan yang namanya public speaking. Sebelumnya, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber, yang mana beliau juga merupakan seorang mahasiswa pada program studi yang sama dengan saya. Beliau adalah seorang YouTuber dan sering mengikuti lomba-lomba dalam bidang puisi. Beliau adalah Mutiara Akila Rahmi, atau yang biasa disapa dengan Acil. Halo Cil, apa kabar? Halo Bima, alhamdulillah aku sehat. Bima sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Cil. Nah Cil, kan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik dan benar, atau yang namanya public speaking. Menurut Acil sendiri, public speaking yang baik dan benar itu seperti apa? Public speaking ini kan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, ketika kamu berbicara di depan umum, maka yang kamu harus lakukan agar public speaking kamu itu tampak baik dan benar, kamu harus bicara dulu secara jelas dulu kamu cara ngomongnya, artikulasinya, pokoknya jelas semua. Habis itu, poin-poin yang ada di materi kamu itu harus tersampaikan juga dengan baik. Si audiens pun mengerti, oh, inti dari topik pembicaraannya itu ini loh. Nah, begitu sih menurut aku. Emang simple banget, tapi itu nggak gampang loh. Perlu latihan banget buat bisa nyampein materi itu secara terstruktur dan poin-poinnya itu nyampe ke si audiensnya. Gitu sih kalau menurut aku. Tadi Acil menjelaskan bahwa berbicara di depan umum itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Banyak sekali faktor-faktor ataupun gangguan ketika berbicara di depan umum. Salah satunya adalah tidak merasa percaya diri atau merasa gugup. Pertanyaannya, apakah Acil pernah merasa tidak percaya diri ketika menyampaikan suatu pendapat di depan umum? Serta apa hal yang Acil lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pernah merasa gugup atau tidak percaya diri ketika sedang berbicara di depan umum? Itu aku udah pasti pernah. Waktu itu aku diminta buat menjadi pembicara saat ada sosialisasi dari alumni SMA aku. Aku diminta untuk memotivasi adik-adik agar lebih semangat untuk menempuh jalan ke PTN atau PTS. Di situ rasanya kayak apa ya? Aku ini bukan motivator, tapi diminta untuk memotivasi adik-adik bagaimana caranya agar kita itu lebih semangat lagi buat menuju ke perguruan tinggi. Dan aku diberi waktu selama 15 menit buat ngomong di depan adik-adik. 15 menit memberi motivasi itu rasanya lama banget. Nggak kayak kita ngomong biasanya, yang kayak kita ngomong sama teman-teman itu rasanya sejam 2 jam gitu nggak berasa. Tapi ini memotivasi adik kelas, memotivasi junior dengan waktu 15 menit itu rasanya lama banget. Ketika aku gugup saat itu, aku beraniin diri aja bilang kayak gini, aduh, saya grogi nih ngomong di depan calon-calon orang sukses. Mereka tuh pada ketawa, padahal cuma ngomong gitu aja loh. Itu benar-benar kayak super klasik, improvisasi, super klasik banget. Cuman bilang kayak gitu mereka, kakak, jadi aku pun terobati gitu. Gugupku pun mulai sedikit berkurang. Nah setelah itu kalau gugupnya balik lagi, gugup itu kan kadang nggak menentu ya. Jadi waktu gugupnya itu tiba-tiba balik lagi, aku coba nih mondar-mandir kayak setrika, tapi nggak lama, cuman berapa kali bolak-balik sambil ngomong, apa lagi ya yang mau diomongin. Kalau kita bicara tentang ini,
kayaknya nggak nyambung ya kan. Ya udah deh, kakak cerita tentang pengalaman kakak aja deh yang nggak lolos SN tapi lolos SB. Terus mereka tuh matanya pada berbinar-binar gitu waktu aku ngomong aku nggak lolos SN tapi aku lolos SB. Mereka matanya pada berbinar-binar dan itu bikin aku semangat. Oh, ternyata mereka pengen banget denger kisah aku, kisah pribadi aku tentang perjalanan aku biar bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah gitu, ketika aku gugup tapi aku sudah menguasai apa yang ingin aku bicarakan, aku bisa menemukan celah. Oh, ini bisa dijadikan atau disangkut pautkan dengan materi. Oh, ini bisa humor klasik ini diselipkan di saat aku bicara, itu bisa. Itulah kenapa aku bilang berlatihlah sejauh-jauh hari mungkin. Berlatihlah sebelum kamu tampil, karena keterampilan berbicara di depan umum itu enggak gampang. Bahkan ketika aku shoot videoku buat di YouTube pun aku perlu latihan dulu. Aku nanti ngomongnya harus kayak begini, aku nanti ngomongnya harus kayak gini, yang aku sampaikan itu harusnya gini. Nah, satu lagi, biasanya aku sebelum masuk ke pembicaraan atau topik pembicaraan itu aku kasih pembukaan dulu. Misalnya aku di YouTube itu mau bahas tentang foto-foto paling misterius di dunia. Pas di awal itu aku tanya dulu ke penontonnya, apakah kalian tuh termasuk tipe orang yang sedikit-dikit mendokumentasikan, sedikit-dikit memfoto, sedikit-dikit pokoknya kalian itu begini gitu loh. Kayak harus punya kalimat pembuka. Nanti dijelasin juga, nah foto itu kan begini. Terus gimana ya kalau misalnya di balik foto itu tuh ada hal-hal yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan oleh kita gitu. Menurut aku sih gitu. Nah, dari penjelasan Acil tadi sebagai seorang pembicara di suatu acara alumni SMA, menurut Acil sendiri, apa faktor utama yang menyebabkan seseorang tidak percaya diri atau merasa gugup ketika menyampaikan suatu pendapat di depan umum? Penyebab utama seseorang merasa gugup itu menurut aku sih ya, pertama karena dia nggak terbiasa. Yang pertama. Terus yang kedua yang sering aku temui itu ketika dia mencoba menjadi orang lain, dia tidak mencoba menjadi dirinya sendiri. Nah, lalu gimana sih cara mengatasi dua hal yang sangat berpengaruh ini ketika kamu menjadi public speaker? Kalau menurut aku pribadi, ketika kamu tidak terbiasa dengan suatu situasi, itu alangkah baiknya kamu mempersiapkan diri secara matang, benar-benar matang dulu. Karena sebelum kamu mengisi materi, pasti kamu sudah diberitahu audiensnya ini dan materinya itu seperti ini. Jadi kamu perlu latihan yang cukup agar nanti saat tampil kamu tidak merasa itu tuh hal yang asing. Kalau untuk penyebab yang kedua, cobalah jadi diri kamu sendiri. Ketika kamu mencoba menjadi orang lain, kamu itu nggak akan tahu kamu udah sempurna atau belum. Misalnya aku public speaker nih, tapi aku pengen ngomong kayak si Panji. Saat aku bicara di depan, pasti aku berpikir, ini aku udah mirip gak sih sama Panji cara ngomongnya? Ini aku udah bener gak sih intonasinya? Ini aku begini gak sih? Bener gak sih? Nah, pasti itu yang muncul di kepala kamu ketika kamu mencoba menirukan orang lain. Jadi yang paling penting, yang kedua, yaitu jadilah diri kamu sendiri. Wah, seperti itu ya, Cil. Oh iya, Cil. Ketika kita berbicara di depan umum, kita disarankan agar dapat lebih interaktif maupun humoris. Menurut Acil sendiri, apa yang harus kita lakukan agar dapat berbicara lebih interaktif serta humoris secara natural di depan umum atau ketika melakukan public speaking? Bicara lebih interaktif dan humoris secara natural itu, langkah utamanya yang paling penting, kuasai dulu materinya. Ketika kamu sudah menguasai materi, saat kamu tampil di depan,
Dan ketika rasanya audiens itu sudah membosankan, nanti akan ada celah yang kamu lihat, itu sadar nggak sadar kamu bakal lihat celah gimana caranya bikin audiens ini kembali semangat untuk mendengarkan kamu bicara. Entah itu dengan kamu menanyakan salah satu audiens, entah itu dengan kamu membelokkannya ke pengalaman pribadi kamu gitu. Yang penting tetap nyambung dengan materinya dan nggak bertele-tele. Jadi improvisasinya juga nggak terlalu lama gitu. Wah, udah kisaran 10 menit kita berbicara tentang bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik dan benar. Pertanyaan terakhir dari Bima Cel, apa tips yang dapat Acil berikan untuk mereka yang baru mendalami yang namanya public speaking? Tips dari aku untuk orang-orang yang baru mempelajari public speaking, yang paling utama dan yang selalu utama adalah jadilah diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah menjadi diri kamu sendiri, kamu bakalan enak. Kamu mau ngapain aja, mau ngomong apa aja, mau bahas apa aja. Ketika kamu sudah ada di diri kamu sendiri, sudah menjadi diri kamu sendiri, itu bakalan nyaman senyaman-nyamannya. Percaya deh. Lalu yang kedua, sering-seringlah berlatih. Hilangkan pikiran bahwa terlalu mempersiapkan akan menghancurkan. Itu nggak sepenuhnya benar. Itu tergantung konteksnya, tergantung kondisinya bagaimana. Ketika kamu mengatakan bahwa terlalu mempersiapkan akan menghancurkan untuk kegiatan public speaking, itu salah besar. Karena public speaking itu nggak gampang. Sebelumnya, Bima ucapkan terima kasih kepada Acil yang telah memberikan beberapa tips untuk kita yang baru mendalami yang namanya public speaking. Dan terima kasih juga Bima ucapkan kepada Acil sebagai narasumber yang menemani Bima pada hari ini untuk membahas bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik dan benar. Terima kasih juga Bima ucapkan kepada teman-teman serta dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara Ibu Dr. Anda Ermawati Arif yang telah mendengarkan wawancara ini. Bima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.